Ada kisah luar biasa terkait masuk Islamnya sebuah negeri namanya Samarkand. Samarkandi. Dan ini kalau sekarang adanya di Uzbekistan. Ini terjadinya tahun 87 Hijriah di zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin luar biasa, mimpinnya sebentar, cuma 29 bulan. Sama dengan 2 tahun 5 bulan, tapi Masya Allah. Suatu ketika, panglima perangnya di saat itu, Qutaibah bin Muslim, menyerbu Samarkand dengan disergap. Tiba-tiba mereka belum siap, akhirnya takluk. Ceritanya panjang sekali, izin kau rangkumkan ya. Akhirnya, para penduduknya itu ngumpet. Dan untuk ngambil makanan, mereka nyuruh anak kecil untuk nyari makanan, nyari air untuk dibawakan ke tempat persembunyian mereka. Karena mereka mendapati, oh, pasukan muslim ini luar biasa kuat, tapi kalau ke anak kecil mereka nggak menyerang. Ya. Oke, ya sudah. Mereka lama-lama waktu berjalan terbiasa, mereka pun akhirnya mulai keluar dari tempat persembunyian. Karena sudah jadi negeri muslim, mereka dibiarkan. Ada sudah mulai jualan, mulai melakukan keseharian. Sampai suatu ketika ada orang Samarkandnya punya kasus sama orang muslim. Dibawa ke pengadilan muslim, yang dimenangkan orang Samarkand. Oh, ini dia. Maka kata rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, kalau kodinya adil, pasti khalifahnya juga adil. Diutuslah seorang pemuda untuk pergi ke tempat pemimpinnya Amirul Mukminin. Dan waktu itu pemimpinnya ada di Damaskus, Suriah. Silakan cek dari Uzbekistan ke Suriah sekarang itu 3.600 km. Sebagai perbandingan, ujung Aceh sampai ujung Lampung itu cuma 2.500 km. Segitu jauh. Singkat cerita, nyampelah pemuda ini di kota besar, pusat pemerintahan Islam. Agak bingung dia juga. Wah, ini luar biasa, besar sekali. Yang mana ya rumah khalifah? Yang mana rumah pemimpin? Ngelihat bangunan indah, megah, dia masuk. Wah, orang kok masuk situ semuanya lepas sendal. Oh, mungkin kalau ketemu khalifah harus lepas alas kaki. Begitu masuk, ternyata yang lepas alas kaki semuanya cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Dia nggak tahu itu namanya wudhu, ya. Dia ikutan. Oh, mungkin kalau ketemu pemimpin harus seperti itu. Cuci muka dulu, biar glowing. Ya. Terus diikutin. Ya Allah, ini orang segini banyak. Hanya dengan perkataan. Kalau kayak di Mekah, ingat ya. Istau. Luruskan. Sekian banyak orang diem, runut, rapih, baris. Wah, ini agama seperti apa yang mengatur mereka kayak begini? Beres sholat kan kelihatan kikuk ya, ruku, sujud, tapi celingak-celinguk didatengin. Tampaknya engkau dari jauh, bukan orang sini. Iya, kau bukan muslim? Iya, apa yang kau perlu? Aku bisa bantu. Aku mau bertemu pemimpin kalian, Amirul Mukminin. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Di mana cara menemui mereka? Tadi ngimamin kita. Sekarang tuh dia udah ke depan keluar. Itu tuh yang lagi nambal rumahnya pakai tanah liat. Ini si orangnya bahkan di riwayatnya sampai berkata, kamu jangan menghina saya. Masa pemimpin Islam sebesar ini orang fakir seperti itu? Beneran disebut orang fakir oleh orang. Karena bajunya kotor kena tanah. Digandeng. Ih, gak percaya nih orang. Udah sini. Amirul Mukminin nih ada yang ketemu. Udah. Ada perlu apa? Ternyata dia mengetahui bahwa aturan dalam Islam itu gak boleh langsung diserang. 3 syaratnya. 1, kalau mereka membuka suatu negeri, ingat ya, tidak ada menjajah. Nanti kita bahas tentang penjajahan. 1, sampaikan dulu tentang Islam. Kalau mau mereka masuk ke Islam, alhamdulillah. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Tapi harus bayar jizyah. Aturan kedua ini. 1, disampaikan dulu ini adalah Islam, begini. Kalau tidak mau, silakan tetap agama masing-masing, tapi harus bayar jizyah. Nanti jizyahnya dikembalikan lagi ke umat. Kalau tidak mau dan mereka ngelawan, baru silakan ngelawan balik. Itu Islam, ya. Nah, dulu Qutaibah bin Muslim, pemimpinmu, panglima perangmu, langsung menyerang. Tidak pernah disampaikan dulu apa itu Islam. Makanya beliau minta salah satu ajudannya ngambilin kertasnya segede gini, Bu. Segede 3 jari gini, Mbak. Tulisannya sederhana, tegakkan pengadilan. Ya. Dia bingung ini. Pulang ke Samarkand. Ini kertas sekecil ini bisa apa ya Allah? Ya. Dikasih ke kodinya pemimpin situ. Waktu itu tapi pemimpinnya Qutaibah bin Muslimnya lagi memimpin ekspedisi lagi di Cina, ke arah Cina. Maka ditunggu dulu sampai pulang, baru akhirnya pengadilan ditegakkan. Ditanya dulu dong, apa pembelaanmu? Benar nggak kalau kamu tidak menyampaikan dulu Islam? Maka dijawab,
Dan jawabannya pun sebetulnya juga masuk akal. Beliau bilang kayak gini, negara-negara yang dulu kami buka, sama aja disampaikan muslim pun mereka semua ngelawan. Jadi daripada akhirnya darah muslim tertumpah, kami yang menganggap ya mungkin sama aja. Ya udah langsung aja diserang. Karena dengan diserang mereka belum siap, nggak ada darah muslim yang tertumpah. Tujuannya untuk nyelamatin muslim juga. Jawaban hakimnya waktu itu adalah tidak ada hari di mana kita keluar dari rumah bukan untuk mencapai kemenangan, tapi kita keluar dari rumah untuk menegakkan syariat Allah. Sebagus apapun alasanmu, syariat tetap syariat, jaga. Maka kamu dibuktikan bersalah, umat muslim diberikan waktu sampai maghrib harus meninggalkan negeri Samarkand ini. Semuanya pulang, keluar, ninggalin negeri, panglima perangnya keluar. Hakimnya habis ngasih vonis, ikut keluar pulang. Zaman sekarang bu, kalau mau jujur, coba lihat ya, ini orang Samarkand, non muslim. Akan diadakan pengadilan, lawannya muslim juga, hakimnya muslim juga, coba. Kalau zaman sekarang ya Allah mereka temenan, aku musuhnya, gimana bisa menang pengadilan ini kalau mau jujur? Ngelihat itu mereka aja nggak percaya. Ya Allah, agama apa ini? Maka dengan kejadian itu berbondong-bondong negeri Samarkand semuanya bersyahadat, masuk Islam dan mempersilahkan mereka kembali. Wallahi baca sejarah itu. Makanya kalau kadang ada yang Islamfobia, takut kalau misalkan Islam itu jadi besar. Kamu gak kenal agamamu sendiri, demi Allah. Islam pernah sebesar dan sehebat itu, Allah. Ya. Kau paham? Masalahnya begini, orang kan di Islam itu gak cuma jadi baik. Kalau ada yang bilang semua agama ngajarin kebaikan, oke. Tapi dalam Islam kita gak cuma jadi orang baik, tapi ngajakin orang jadi baik. Ya. Kalau bapak jadi orang baik, teman bapak di kantor koruptor, selingkuh atau berbuat dosa, kalian diem aja tetap jadi orang baik, bapak ditraktir. Tapi Islam itu ngajakin orang jadi baik, maka pasti ada yang musuhin. Udah sunatullah itu. Kalau ngajakin orang jadi baik. Dan dari semua agama yang ada di planet bumi ini, Islam yang paling tegas mencegah kezoliman dan ketidakadilan. Makanya akan paling amat sangat tidak disukai oleh yang maksiat.